Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya pada keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ikatan kimia bagian kedua dengan materi simbol Lewis dan ikatan kovalen. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang ikatan ion, di mana terjadi perpindahan elektron pada unsur logam dan unsur non-logam. Perpindahan elektron ini bertujuan untuk memenuhi kaidah oktet atau duplet. Ion yang muatannya berlawanan menyebabkan adanya gaya elektrostatis antar keduanya. Dan pada akhirnya, kedua atom tersebut akan bergabung membentuk suatu ikatan. Dan ternyata, di alam juga banyak senyawa yang kita jumpai yang tersusun atas senyawa non-logam dengan non-logam, seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, air, dan sebagainya. Nah, bagaimana ikatan antar atom non-logam tersebut? Apakah juga terjadi serah terima elektron? Menurut Lewis, bahwa atom-atom non-logam akan berikatan dengan atom-atom non-logam lainnya dengan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi, kedua atom yang berikatan ini akan sama-sama melepas atau sama-sama menerima elektron. Ikatan kovalen terbentuk dari unsur-unsur non-logam dengan unsur non-logam lainnya. Mana saja yang termasuk unsur-unsur non-logam? Ya, kita masih ingat ya. Unsur-unsur non-logam pada umumnya terletak pada golongan 4A, jadi kecuali timah dan timbal, sampai dengan golongan 7A. Ada beberapa unsur dari golongan 1A, 2A, 3A yang akan membentuk ikatan kovalen, yaitu hidrogen, berilium, dan boron. Berikut adalah contoh-contoh dari senyawa kovalen. Jadi senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen, yaitu oksigen atau O2, NH3, CH4, CO2, H2O, dan sebagainya. Lalu, kenapa pada unsur-unsur non-logam tidak terjadi proses serah terima elektron seperti pada ikatan ion? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa atom-atom non-logam itu terletak pada golongan 4A sampai dengan 8A pada umumnya ya. Sehingga dia tentu saja mempunyai elektron valensi 4 sampai dengan 7. Yang artinya bahwa untuk mencapai kestabilan atau untuk memenuhi kaidah oktet atau duplet, atom-atom tersebut harus menerima elektron. Hal inilah yang menyebabkan tidak mungkinnya terjadi serah terima elektron seperti pada ikatan ion. Dan untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur non-logam harus membentuk suatu pasangan elektron ikatan dengan menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar tentang proses pembentukan ikatan kovalen dari suatu senyawa, kita bahas dulu tentang simbol Lewis. Simbol Lewis digambarkan dengan lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Nah, elektron valensi dalam simbol Lewis dapat dinyatakan dengan tanda titik atau silang kecil yang mengelilingi lambang atomnya. Ya, contoh yang pertama adalah 1 hidrogen atau 1H dengan konfigurasi elektronnya 1. Elektron valensinya berapa? Ya, elektron valensinya tentu saja 1. Kita tuliskan elektron valensi tersebut dengan lambang titik atau dot. Ya, bisa apa aja, bisa titik atau silang ya. Di sebelah atom hidrogen.
Kemudian atom karbon 6C dengan konfigurasi elektronnya 2,4. Ya, elektron valensinya berapa? 4. Kenapa kita pakai elektron valensi? Karena elektron valensi ini adalah elektron yang nanti akan dipakai buat berikatan, ya. Nah, kemudian kita tulis lambang unsurnya adalah C dengan elektron valensinya 4. Dengan elektronnya 4, kita tuliskan di sekitar atom C, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian atom oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 2,6. Ya, elektron valensinya berapa? 6. Elektron terakhirnya adalah 6. Kita gambarkan elektron valensinya di sekitar atom O. Kita bisa pakai tanda silang, apa aja ya. Caranya, tuliskan di sebelah kiri dulu 1, kemudian bawah, kanan, kemudian atas. Kalau udah lengkap semuanya, kita pasangkan sisanya. Tadi sisa kurang berapa? Kurang 2 ya. Kita tuliskan di mana saja, kita pasangkan ya. Kemudian contoh terakhir 9F dengan konfigurasi 2,7. Elektron valensinya 7. Ya, kita tuliskan elektron valensinya di sekitar atom F. Dihitung ya, sebelah kiri dulu 1, kemudian bawah 2, kanan 3, kemudian atas 4, baru 4 kurang 3 kita pasangkan dengan elektron-elektron tadi yang belum berpasangan. Kita tuliskan, bisa di mana saja ya, bisa kita pasangkan di mana saja. Kalau di sini ibu tulis di bagian atas, kiri sama kanan bawah. Jadi ada satu elektron yang tidak berpasangan dari atom F. Oke, kita sekarang kembali ke pembahasan ikatan kovalen ya. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang berikatan, ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal digambarkan dengan satu garis, kemudian ikatan kovalen rangkap 2 nanti akan digambarkan dengan 2 garis, dan sedangkan ikatan rangkap 3 digambarkan dengan 3 garis. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Perhatikan baik-baik ya. Kita mulai bahas dari ikatan kovalen tunggal ya. Ikatan kovalen tunggal terbentuk dari penggunaan bersama-sama satu pasang elektron. Jadi, yang digunakan hanya satu pasang elektron untuk berikatan. Setiap atom yang berikatan akan memberikan satu elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ikatan antara dua atom hidrogen membentuk H2. Pertama-tama, kita konfigurasikan terlebih dahulu atom hidrogennya. Atom hidrogen dengan nomor atom 1 mempunyai konfigurasi elektron 1. Nah, kita sudah tahu bahwa pada kulit pertama, atom akan stabil jika elektronnya 2. Jadi, untuk atom hidrogen ini, agar stabil, dia akan menerima 1 elektron. Dan atom hidrogen yang satunya juga akan menerima 1 elektron. Jadi di sini 1 elektron akan digunakan bersama-sama melalui ikatan. Selanjutnya kita buat simbol Lewis dari atom-atom hidrogen tersebut. Ada 2 atom hidrogen ya. Atom hidrogen pertama kita elektronnya, simbol Lewisnya kita lambangkan dengan tanda silang warnanya ungu. Sedangkan untuk yang hidrogen satunya lagi, kita elektronnya dilambangkan dengan X dengan warna merah. Kemudian 2 atom hidrogen tersebut akan sama-sama memberikan 1 elektronnya untuk berikatan, membentuk satu pasang ikatan. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Nah, dengan cara berikatan kovalen ini, atom hidrogen akan stabil karena telah memiliki 2 elektron. Selanjutnya, menurut Lewis, bahwa satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan 1 garis, sehingga struktur molekul dari H2 dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian rumus struktur yang terbentuk adalah H2.
Untuk contoh soal nomor 2, gambarkan proses pembentukan senyawa CH4 dari atom C dengan nomor atom 6 dan atom H dengan nomor atom 1. Gimana cara mengerjakannya ya? Pertama-tama kita konfigurasikan masing-masing atomnya. Yang pertama atom karbon dengan nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya adalah 2,4. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom karbon ini akan cenderung untuk menerima atau menangkap 4 elektron. Dan simbol Lewis dari atom C dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, lambangnya C dengan elektron valensinya kita letakkan di sebelah kiri, kanan, atas, bawah dengan lambang dot atau titik. Selanjutnya, atom H juga kita konfigurasikan sama seperti pada contoh yang pertama, yaitu 1 dengan kecenderungan untuk menerima 1 elektron atau menangkap 1 elektron, dan simbol Lewisnya dilambangkan dengan H, kemudian 1 elektron di sekelilingnya. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Jadi, untuk mencapai kestabilan, atom karbon ini akan menangkap 4 elektron, membutuhkan 4 elektron dari atom yang lain. Nah, dalam hal ini, atom karbon membutuhkan 4 elektron dari atom hidrogen. Jadi, elektron valensi dari hidrogen akan kita pasangkan dengan elektron valensi dari karbon. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa satu atom karbon akan berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk struktur senyawa sebagai berikut. Dari gambar ini terlihat bahwa 1 elektron dari atom hidrogen akan berikatan dengan 1 elektron dari atom karbon, membentuk 1 pasang ikatan. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Nah, dalam senyawa CH4 terdapat 4 pasang ikatan kovalen tunggal. Setelah terjadinya ikatan ini, maka keempat atom hidrogen akan stabil karena telah memiliki 2 elektron. Dan untuk atom karbon juga sama, sudah memiliki 8 elektron karena telah berikatan dengan 4 atom hidrogen tersebut. Selanjutnya, 1 pasang elektron ikatan dapat dinyatakan dengan 1 garis, sehingga struktur molekul dari CH4 dapat digambarkan sebagai berikut. Lanjut contoh soal nomor 3. Gambarkan proses pembentukan senyawa kovalen NH3 dari atom-atom nitrogen yang mempunyai nomor atom 7 dengan atom hidrogen yang mempunyai nomor atom 1. Mari kita kerjakan ya. Pertama-tama kita buat konfigurasi elektronnya dari atom-atom penyusun NH3. Yang pertama nitrogen. Nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 2,5. Maka untuk mencapai kestabilannya, untuk mencapai kondisi stabil yaitu elektron valensi 8, maka atom nitrogen ini akan cenderung untuk menerima 3 elektron dengan simbol Lewisnya sebagai berikut. Ya, perhatikan ya. Nah, kemudian atom hidrogen dengan nomor atomnya 1. Kita konfigurasikan yaitu 1, kemudian dia menerima 1 elektron dan perhatikan simbol Lewisnya. Atom nitrogen mempunyai elektron valensi 5. Dan untuk mencapai kestabilan, dia akan menerima 3 elektron. Nah, dari simbol Lewis yang telah kita buat, terlihat bahwa ada 3 elektron yang tidak berpasangan dari atom nitrogen. Jadi belum stabil. Kita akan mendapatkan 3 elektron dari atom hidrogen. Dan setelah elektron dari atom hidrogen dengan atom nitrogen kita pasangkan, akan diperoleh struktur Lewis sebagai berikut. Dari gambar terlihat bahwa 1 elektron dari atom hidrogen akan berikatan dengan 1 elektron dari atom nitrogen yang membentuk pasangan elektron ikatan. Dari struktur ini terlihat bahwa ada 3 pasangan elektron ikatan. Jadi ada 3 ikatan kovalen dan 1 pasang elektron bebas.
Dari struktur tersebut kita bisa lihat ya, bahwa atom hidrogen telah stabil. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai 2 elektron. Ya, ini dari 3 atom hidrogen telah memiliki masing-masing 2 elektron. Nah, bagaimana dengan nitrogen? Kita bisa perhatikan di sekeliling atom nitrogen ada berapa elektron? Bisa dihitung ya. Ya, ada 8. Jadi nitrogen pun juga telah stabil karena adanya ikatan ini. Satu pasang elektron ikatan kita lambangkan dengan garis sehingga diperoleh struktur molekul dari NH3 adalah sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimana? Insya Allah paham ya? Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita bahas ke ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama-sama 2 pasang elektron. Jadi yang digunakan adalah 2 pasang. Contohnya adalah ikatan antara 2 atom oksigen membentuk O2. Pertama-tama kita konfigurasikan atom oksigen terlebih dahulu. Oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 2,6. Untuk mencapai kestabilannya, maka atom oksigen ini akan cenderung untuk menerima 2 elektron. Selanjutnya kita buat simbol Lewis dari masing-masing atom oksigen. 2 atom oksigen ini akan dapat mencapai kestabilan oktet dengan memasangkan 2 elektronnya yang masih sendiri-sendiri. Sehingga dapat membentuk 2 pasang elektron ikatan atau ikatan kovalen rangkap 2 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, setelah terjadinya ikatan ini, maka kedua atom oksigen telah stabil. Kenapa? Ya, karena elektron valensinya sudah menjadi 8. Bisa diperhatikan dalam gambar ya. Jadi di sekitar atom oksigen, Ibu tandain dengan lingkaran, itu ada 8 elektron. Jadi masing-masing oksigen telah dikelilingi oleh 8 elektron. Selanjutnya, 2 pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan garis 2, sehingga struktur molekul dari O2 dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 2. Gambarkan proses pembentukan senyawa CO2, senyawa kovalen CO2 dari atom-atom karbon dengan nomor atomnya 6 dan atom O dengan nomor atomnya 5. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu atom C dan O-nya, atom penyusun CO2. Yang pertama atom C dengan konfigurasi elektron 2,4. Jadi, untuk mencapai kestabilan, maka atom C ini cenderung untuk menerima 4 elektron. Nah, kemudian untuk atom O dengan nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya adalah 2,6, sehingga dia cenderung, atom O ini cenderung menerima 2 elektron. Atom C dengan elektron valensi 4 akan menerima 4 elektron dari atom yang lain untuk mencapai kestabilan. Dalam hal ini, dia akan menerima elektron dari 2 atom oksigen. Ya, selanjutnya kita buat struktur Lewisnya ya. Atom C kita letakkan di tengah, dia sebagai atom pusat. Atom C memiliki 4 elektron valensi, sehingga untuk mencapai kestabilan dia membutuhkan 4 elektron yang lainnya, yang dalam hal ini dia peroleh dari 2 atom oksigen yang diikatnya. Karena atom oksigen pun hanya memiliki 6 elektron, dia membutuhkan 2 elektron lagi untuk menjadi stabil. Sehingga dari struktur Lewis yang dibuat akan diperoleh 2 pasangan elektron berikatan yang di sini disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Oke, kita lihat struktur Lewis yang kita buat dulu ya. Apakah atom-atom yang ada dalam senyawa di sini sudah stabil atau belum? Perhatikan kedua atom O yang ada di struktur tersebut. Di sekitar atom O yang Ibu kasih tanda lingkaran ya, itu sudah terdapat 8 elektron. Berarti
atom O ini sudah stabil. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, sama. Kemudian bagaimana dengan yang atom karbon, atom C? Kalian lihat, yang di sekitar atom C terdapat berapa elektron? Ya, kalian hitung ya. Ada 8 elektron juga. Jadi, atom C ini juga sudah stabil karena ada terjadi ikatan kovalen. Selanjutnya, dua pasangan elektron ikatan ini dapat dituliskan dengan dua garis atau rangkap dua, sehingga struktur molekul dari CO2 bisa dilihat dari gambar berikut. Ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini artinya apa? Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari penggunaan bersama-sama 3 pasang elektron. Contohnya adalah ikatan kovalen rangkap 3 antara 2 atom nitrogen membentuk senyawa N2. Seperti sebelumnya, kita konfigurasikan terlebih dahulu atom nitrogennya dengan nomor atomnya 7, yaitu 2,5. Sehingga untuk mencapai kestabilan, atom nitrogen ini cenderung untuk menerima 3 elektron. Perhatikan simbol Lewis dari atom nitrogen. Ya, di sini terlihat bahwa ada 3 elektron dari masing-masing atom nitrogen yang tidak berpasangan. Nah, nanti kita akan ikatkan mereka. Kita akan buat mereka berikatan agar lebih stabil. Nah, ini adalah ikatan yang terjadi antara nitrogen dengan nitrogen, membentuk 3 pasang elektron ikatan. Yang ini disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Dari struktur Lewis yang diperoleh, kalian perhatikan ya, apakah masing-masing atom sudah stabil? Nitrogen yang sebelah kiri, kalian hitung berapa jumlah elektronnya. Ya, ada 8 yang ada dalam lingkaran ya, ibu lingkarin ya. Jadi yang sebelah kiri ada 8, yang di sebelah kanan pun ada 8. Ini terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, 3 pasang elektron ikatan tersebut dapat dituliskan dengan 3 garis, sehingga struktur molekul dari N2 dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Kemudian ada pertanyaan, bisakah pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom saja? Mungkinkah hal ini terjadi? Nah, ternyata hal ini dapat terjadi pada senyawa yang mempunyai ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari penggunaan elektron secara bersama-sama, tetapi elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari salah satu atom saja. Sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Sedangkan pasangan elektron pembentuk ikatan koordinasi digambarkan dengan anak panah kecil yang arahnya menuju atom yang menerima pasangan elektron tersebut. Sebagai contoh adalah ikatan pada senyawa HNO2. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu atom H, N dengan O. Ya, H dengan nomor atom 1, konfigurasi elektronnya adalah 1, kecenderungannya menerima 1 elektron. Kemudian 8O, oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 2,6, dia akan menerima 2 elektron. Dan kemudian nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya 2,5, akan menerima 3 elektron. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu buah ikatan kovalen tunggal, ya ditunjukkan oleh anak panah ya. Kemudian ada satu buah ikatan kovalen rangkap 2 dan satu buah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terlihat pada ikatan antara nitrogen dengan oksigen yang bagian atas.
Dari sini terlihat bahwa pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan hanya berasal dari nitrogen, sedangkan oksigen tidak menyumbangkan elektronnya. Nah, kemudian untuk menggambarkan struktur molekulnya, ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Jadi, karena elektron yang digunakan adalah elektron yang dimiliki oleh nitrogen, maka tanda anak panahnya mulai dari nitrogen ke arah oksigen. Paham ya? Suatu unsur harus memenuhi aturan duplet atau oktet agar dapat mencapai keadaan stabil. Namun, ada beberapa senyawa kovalen mempunyai struktur Lewis yang tidak memenuhi kaidah tersebut. Yang pertama adalah senyawa kovalen yang memiliki atom pusat dengan elektron terluar atau elektron valensi kurang dari 4. Pada atom dengan elektron valensi kurang dari 4, setelah berikatan elektron terluarnya dapat berjumlah kurang dari 8, misalnya atom boron yang mempunyai elektron valensi 3. Unsur boron atau B dapat bereaksi dengan unsur klorin membentuk BCl3. Dalam ikatan tersebut, boron hanya mempunyai 6 elektron pada kulit terluarnya saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk senyawa BCl3 ini tidak memenuhi kaidah oktet, menyimpang dari kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet yang kedua adalah karena atom berkembang. Ini artinya apa? Ya, penyimpangan ini terjadi pada senyawa dengan atom pusat yang dikelilingi oleh lebih dari 8 elektron. Contohnya adalah atom P yang merupakan atom pusat dari molekul PCl5. Jumlah elektron valensi di sekeliling atom P adalah 10, sehingga ini tidak memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat dari senyawa kovalen. Yang pertama adalah senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Hal ini dikarenakan gaya antar molekul senyawa kovalen relatif lemah. Senyawa kovalen berupa gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu ruang. Hal ini dikarenakan molekul-molekul dalam senyawa kovalen terikat oleh gaya antar molekul yang lemah. Jadi, molekul-molekul tersebut dapat bergerak relatif lebih bebas. Pada umumnya, senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena senyawa kovalen tidak memiliki ion atau elektron yang dapat bergerak bebas membawa muatan listrik. Akan tetapi, beberapa senyawa kovalen polar yang larut dalam air dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air, membentuk ion-ion sehingga dapat menghantarkan listrik. Dan sifat terakhir, pada umumnya senyawa kovalen tidak larut dalam pelarut air tetapi larut dalam pelarut organik, contohnya alkohol. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut secara mandiri. Gambarkan ikatan kovalen dari atom-atom berikut. Yang pertama, atom H dengan F membentuk HF. Kemudian, H dengan 8O membentuk H2O. Selanjutnya, 6C dengan 17Cl membentuk CCl4. 6C dengan 16S membentuk senyawa CS2. Dan 15P dengan 15P akan membentuk senyawa P2. Tentukan jenis senyawa berikut ini, termasuk senyawa ion atau senyawa kovalen, dan berikan penjelasannya. Yang pertama, MgCl2, kemudian H2S, BF3, AlCl3, dan SiO2. Oke, selanjutnya tugas yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama adalah buat rangkuman materi dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian, kerjakan latihan soal mandiri yang ada di slide sebelumnya, dan kemudian upload di Google Classroom. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.